definisinya sendiri sebenarnya yang dimaksud dengan saham gorengan tuh yang seperti apa sih, Celen? Oke, jadi gini, kalau bicara tentang bagaimana harga saham bergerak, itu kan harga saham Mhm, bergerak karena adanya demand ya dan juga supply. Semakin mhm, besar demand, maka harga saham akan semakin cepat naiknya. Nah, sedangkan kalau semakin besar supply, demand-nya kecil, harga saham itu akan semakin cepat turun, mhm. kebalikannya. Nah, harga saham bisa naik karena ada demand. Siapa yang buat demand ini? Yang buat demand Iya, ini pasti orang yang punya modal besar, disebut dengan institusi. mhm, Institusi itu bisa jadi dia fund manager, aset management, bisa jadi dana pensiun, bisa jadi siapapun dan mhm, bahkan bisa mhm, mhm. jadi dari, market maker itu sendiri atau mungkin ada orang yang bilang bandar. Nah, Mhm. bagaimana cara kita membedakan sih sebenarnya saham ini dikoleksi oleh, market maker atau bandar yang sengaja menciptakan volume ya, kemudian dijual di atas untuk memanfaatkan kenaikan harga saham, Mhm. memanfaatkan retail untuk mereka bisa profit taking dan, kita bedakan dengan investor institusi yang memang mereka berniat berinvestasi di Iya, saham tersebut. iya. Cara Mhm. membedakannya gimana? Sebenarnya simpel aja. Balik lagi ke fundamental perusahaan balik lagi ke Oke. fundamental perusahaan. Nah, kalau fundamental perusahaan tersebut memang bagus secara ke depan forward looking itu, ada potensi earnings yang bagus meskipun saat Mhm. ini masih terkoreksi, ada alasannya, oke, itu, kita bisa pertimbangkan. Yang kedua, valuasi, tapi jangan Mhm. cuma memperhatikan valuasi aja tanpa memperhatikan kemungkinan untuk, prospek revenue ke depan ya, karena nanti Mhm. bisa terjebak dalam value trap. Nah, faktor yang ketiga, poin yang ketiga yang harus diperhatikan adalah semakin banyak saham tersebut dibuat risetnya oleh sekuritas, jadi bukan cuma satu sekuritas aja atau bahkan nggak Mhm, ada mhm. sekuritas sama sekali yang bikin riset. Semakin banyak saham tersebut dibuat risetnya oleh sekuritas, artinya itu semakin bagus, semakin Oke. terpercaya. Nah, ini tips yang sangat mudah sekali. Sebagai Mhm, contoh, saya sempat ngobrol emiten beberapa emiten dan salah mhm. satu emiten yang banyak banget dibuat risetnya oleh, sekuritas adalah Sido Muncul misalnya ya, jadi Mhm. perusahaan-perusahaan yang memang berfundamental bagus. Nah, di sini kita tahu bahwa sebenarnya memang, perusahaan ini layak untuk diinvestasi gitu. Mhm. Nah, tips yang paling penting sebenarnya paling gampang dilihat adalah dengan melihat, sekuritas bikin riset nggak, ada nggak yang bikin riset. Nah, sekarang kan Oke. lagi ramai banget bursa menghilangkan, eee, ini ya, kode Broker. informasi Iya. broker saham ini itu, kemudian untuk foreign dan domestik itu juga dihilangkan. Banyak investor retail yang cemas karena mereka suka ngikutin ini, ya katanya ilmu bandarmologi itu ngikutin, broker ini, beli dan jual ya. Iya. Padahal sebenarnya kalau seandainya market maker mau beli dan jual saham, itu mereka bisa aja loh di pasar negosiasi. Bisa Mhm, aja loh mhm. mereka pindahin saham dari broker A ke broker B, kemudian dari broker B ini baru kemudian dijual ke broker C. Jadi dikiranya kalau udah yang beli broker A, oh ditungguin nanti si A jualan, nggak kayak gitu, Iya, iya. gitu. Oke. Nggak Bisa sesimpel dia pindah itu saham gitu ya? dulu ke broker C. Iya, Mhm. jadi sebenarnya kalau menyikapi tentang, kebijakan bursa yang baru ini, justru sebenarnya ini menjadi satu hal yang, eee, kalau boleh dinilai secara positif adalah saya melihatnya investor jadi bisa melihat saham itu secara lebih objektif dari segi Betul. fundamental dan dari segi teknikal, gitu. Karena kalau Jadi cuma ngikutin, broker transaction, itu bisa sangat bias sekali. ya, jadi lebih independen gitu ya, dipaksa nih investor-investor retail, apalagi yang baru-baru masuk buat belajar analisisnya benar-benar fundamental teknikalnya. Nah, tadi Ci juga sudah sempat nyebutin gitu beberapa ciri-ciri saham gorengan ini dan siapa sebetulnya yang menggoreng tadi, bisa institusi besar gitu ya, bisa perorangan yang tadi disebut bandar. Gimana sih sebetulnya kita kadang penasaran gitu, cara orang yang menggoreng saham ini tuh mekanismenya seperti apa dia, Ci. Oh, oke. Mungkin tadi saya agak, revisi dikit ya. Jadi Mhm, kalau mhm. institusi besar itu mereka tujuannya bukan untuk menggoreng. Jadi Iya, harga saham naik, karena dibeli itu tujuannya bisa untuk investasi ataupun investasi, digoreng. mhm, Nah, mhm. ya, kalau, menggoreng sendiri artinya perusahaan ini fundamentalnya nggak bagus, dia Iya, beli sengaja dia create berita biasanya kayak gitu, mhm, mhm, create mhm. berita supaya
harga saham naik, kemudian retail ikut, dan ketika harga saham udah naik, dia profit taking, kayak gitu. Oke, Nah, cara oke. kerjanya biasa seperti itu. Nah, gimana Iya. caranya supaya harga saham naik? Kemungkinan mereka punya satu grup yang mereka beli jual sendiri dan memancing retail. Oke. Retail kan kayak gitu ya, kalau lihat Heeh. harga saham naik, "Wah, ini menarik," gitu. Jadi langsung, ya langsung tertarik ikutan beli, padahal itu sebenarnya kayak udah di-create gitu. Mhm. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.